Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kembali oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dan beribadah pada pagi hari ini. Sekalipun ibadah kita tidak tatap muka secara langsung, namun kita percaya Bapak Ibu saudara sekalian, 2-3 orang berkumpul di mana saja kita berada saat ini, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 5 sampai yang ke-6 berbunyi demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mari saudaraku, kita dengan rendah hati, kita menundukkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur jikalau kami masih memiliki kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami bertekuk lutut datang mencari Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau melawat umat-Mu dimanapun umat-Mu berada saat ini. Kiranya hadirat-Mu ya Tuhan boleh kami alami, boleh menguatkan kami, dan lawatan-Mu sungguh ya Tuhan menjamah hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh berjumpa dengan Engkau pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup kita adalah hidup karena anugerah Tuhan. Tuhan adalah penuntun hidup kita. Sekalipun tangan Tuhan tidak kelihatan, namun kita percaya tangan Tuhan yang tak kelihatan itu senantiasa menuntun setiap langkah kita. Tuhan, Engkaulah penuntun kami sepanjang jalan anugerah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menuntun hidup kami. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Ni是我的主，因我做成一路，高山或低谷。多是你在保护，万人从未度，你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生我是祝福，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你说，
紧紧捉住，一步又一步，这是盼望之路。你爱你所牵引我做这人路，一步又一步，这是恩典之路。你爱你所将我紧紧捉住，一步又一步，这是盼望之路。你爱你所牵引我做这人行路。Terima kasih Tuhan, karena Engkau menuntun hidup kami. Tuhan, sepanjang hidup ini kami mau mengikut Engkau. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah pemimpin hidup kami yang akan selalu menjaga, menyertai, dan memimpin setiap langkah kami. Ikut Yesus, tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk, hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Menuju ke surga, pasti ku ikut Yesus. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana ia pimpin ku mau ikut dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar karena ia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana ia pimpin ku mau ikut dia. Ikut Yesus. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah. Rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku. Tibaku di sorga ia besertaku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana ia pimpin ku mau ikut dia. Puji Tuhan, Tuhan memimpin setiap langkah kita. Biarlah kemana saja Tuhan pimpin kita, kita mau ikut Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, baik di dalam bahasa Indonesia atau juga di dalam bahasa Mandarin. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta John Trianto. Mari saudaraku, kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Tahu Yang Ku Percaya. Aku tahu anugerahnya ya berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mengapa imanku itu dapat masuk hatiku, dan sejak aku percaya diberi hati baru. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Ku tahu yang ku percaya, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan Kristus bawaku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta John Trianto. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semuanya, selamat beribadah. Dimanapun Bapak Ibu berada pada hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa menolong, memberkati, menjaga, melindungi kita. Dan kita mohon pertolongan Tuhan agar kita tetap sehat sampai pandemik ini berlalu. Dan kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus memiliki iman, tetapi juga kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah kepada kita, agar kita semua saat-saat memasuki ataupun mengalami masa-masa pandemik ini, kita semua memiliki kesehatan yang prima. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup dan yang perkasa. Kalau pada hari Minggu ini kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji, melayani Tuhan, kami masih bisa meninggikan nama Tuhan, meskipun kami melakukannya secara virtual, tetapi ini tidak mengurangi makna ibadah, tidak mengurangi apapun dalam hidup kami.
Kami tahu kerinduan kami adalah berkumpul dengan saudara seiman kami di dalam rumah ibadah ini. Tapi keadaan ini, tetapi kenyataan ini belum dapat terrealisasi karena hal-hal yang kami alami pada hari ini. Tapi biarlah Tuhan di tengah-tengah kondisi ini, kami tetap bersekutu, bersatu di dalam doa pribadi masing-masing. Biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan sebentar lagi menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Agar firman inilah yang menjadi dasar, agar firman inilah yang menghibur, menguatkan, menopang, memberikan kesegaran kepada batin kami, memberikan pengharapan, memberikan sukacita, dan kami akan memegang teguh janji-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, tema kita pada hari Minggu ini adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Atau saya buat tema juga sambungannya yaitu buah-buah iman. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Atau saya buat temanya buah-buah iman. Saya ambil dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-16 tambah ayat yang ke-26 saja. Ya, Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-16 ya, tambah ayat yang ke-26 saja. Jadi saya ambil intinya saja supaya langsung nanti kita akan bahas. Ayat yang ke-16, Yakobus 2 ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Saya sambung ayat yang ke-17 supaya jelas sambungannya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya bacakan lagi ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh karakter pendidikan yang bernama Thomas Likona mengatakan bahwa karakter yang baik itu terbentuk oleh 3 komponen. Jadi karakter baik itu terbentuk atau didukung oleh 3 komponen. Apa itu yang komponen yang pertama? Komponen yang pertama adalah pengetahuan Bapak Ibu. Kita semuanya tahu tentang yang baik, mengerti tentang yang baik, kita semuanya tahu apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Dari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita tentang hal ini. Dari kecil orang tua kita, baik guru kita atau orang dewasa, sudah banyak mengajarkan kepada kita tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang baik, apa yang tidak baik. Pengetahuan kita tentang hal itu sudah sangat banyak. Maka Thomas Likona mengatakan komponen yang pertama adalah pengetahuan tentang yang baik. Nah yang kedua dikatakan di sini Bapak Ibu, komponen yang kedua adalah punya keinginan ya untuk melakukan kebaikan. Setiap manusia, setiap orang, saya dan Anda itu pasti memiliki keinginan untuk melakukan satu perbuatan baik. Semua orang memiliki ini Bapak Ibu. Semua orang memiliki kerinduan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini komponen yang kedua kata Thomas Likona. Nah yang ketiga adalah komponen yang ketiga yaitu melakukannya. Jadi yang pertama tadi adalah pengetahuan tentang yang baik, yang kedua punya keinginan untuk melakukan kebaikan, yang ketiga adalah melakukannya. Nah kalau sampai sudah melakukan pengetahuan yang baik tadi, keinginan yang baik tadi, sampai kita lakukan, maka Thomas Likona mengatakan bahwa dikatakan kita memiliki karakter yang baik. Namun terkadang pada kenyataannya, kita hanya memiliki 2 komponen saja Bapak Ibu. Kita kadang kala tahu yang baik, mengerti yang baik, punya keinginan melakukan kebaikan, tapi terkadang kendalanya tidak jadi melakukannya. Maka
Kalau hanya 2 komponen, Thomas Likona mengatakan bahwa itu belum tergolong memiliki karakter yang baik. Maka karakter yang baik tadi adalah ketika 3 komponen ini sudah kita lakukan atau sudah kita miliki. Punya pengetahuan yang baik, punya keinginan untuk melakukan kebaikan itu, dan akhirnya melakukannya. Nah, kadangkala kita hanya sampai tahap punya keinginan, tidak sampai melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya teori Likona ini jauh-jauh hari sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus berkali-kali berkata kepada kita, apapun yang kau lakukan untuk orang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus berkata berkali-kali, mengajarkan kepada kita berkali-kali untuk melakukan. Maka ketika dia menyembuhkan orang lain, Yesus menyembuhkan orang lain, dia selalu bilang, pergilah, perbuatlah demikian. Ya. Jadi Yesus selalu berkata, pergilah, perbuatlah demikian, seperti yang kuajarkan, seperti yang kau terima dari aku, maka kau berikan kepada orang lain, maka kau bagikan kepada orang lain. Nah, itu yang tadi dalam bentuk perbuatan tadi. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka kalau kita sudah melakukannya, maka kita memiliki karakter yang baik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, juga hari ini ketika kita membaca surat Yakobus ini mengingatkan kita, menyegarkan pikiran kita kembali, Bapak Ibu kasih Tuhan, tentang makna sebuah perbuatan, tentang makna sebuah sikap, tentang makna sebuah penerapan dari sekian banyak teori-teori yang kita pelajari, dari sekian banyak pengetahuan yang kita miliki, dari sekian banyak keinginan-keinginan yang pernah muncul di hati kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Maka hari ini Yakobus mengingatkan kita, Yakobus meneguhkan kita kembali untuk mengingat, merefresh kembali pikiran kita tentang perjalanan sejarah hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu kasih Tuhan bahwa Anda termasuk orang-orang yang selama ini juga telah turut berkontribusi untuk melakukan perbuatan baik itu. Saya yakin Anda selama ini masing-masing punya pengalaman-pengalaman yang berharga. Tatkala Anda punya keinginan berbuat baik, tatkala Anda punya pengetahuan berbuat baik, dan akhirnya terrealisasi dalam perbuatan Anda. Dan saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Anda ini sudah teruji, bahwa Anda ini sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang indah tentang bagaimana buah-buah iman Anda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang secara jujur, tidak mungkin semua orang kita bisa bantu. Tidak mungkin semua orang bisa kita tolong, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak mungkin. Bahkan kadang-kala ada beberapa orang yang datang pada kita, yang meminta pertolongan kita. Itu pun kadang-kala tidak bisa kita bantu. Karena pada saat situasi seperti itu mungkin kita sedang mengalami keadaan yang sulit, ekonomi yang sulit, pikiran yang sulit, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi saya percaya bahwa semua Anda yang mendengarkan khotbah ini adalah orang-orang pelaku firman ini. Kalaupun 1-2 kali kita gagal, itu adalah hal yang normal manusiawi, Bapak Ibu. Sangat normal, sangat manusiawi. Inilah kemanusiaan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penelitian psikologi menunjukkan bahwa kebaikan bisa kembali kepada kita. Ini bisa terjadi secara langsung ataupun tidak. Jadi orang-orang psikologi meneliti bahwa tatkala kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kita melakukan satu perbuatan baik kepada orang lain, kebaikan ini bisa kembali kepada kita secara langsung atau tidak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kadangkala Bapak Ibu, hal yang paling berharga dalam hidup kita adalah ketika kita melakukan satu perbuatan baik kepada seseorang ini juga melakukannya kepada orang lain. Tidak harus membalasnya kepada kita, karena perbuatan baik kita itu akan dibalas oleh Tuhan, dan Tuhan selalu mengutus orang lain yang punya kapasitas untuk menolong kita. Dan itu Bapak Ibu adalah sebagai siklus kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ternyata menurut pakar psikologi juga bahwa orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang rutin melakukan perbuatan baik, ini juga bisa meningkatkan moodnya, perasaannya. Ya. Dengan demikian bahwa orang-orang yang memiliki mood yang baik, ya, itu biasanya memiliki
keramahan. Orang-orang yang memiliki mood baik biasanya adalah orang-orang yang akan mendorong dia untuk melakukan perbuatan yang baik. Bapak Ibu bisa bayangkan. Kalau mood kita baik, untuk berbuat baik itu enggak sulit gitu. Ya. Gitu dia. Jadi kalau mood kita tidak baik, kadang-kadang untuk berbuat baik itu sulit. Makanya orang psikologi bilang, perbuatan baik itu bisa meningkatkan mood kita. Maka tatkala kita walaupun dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang gemar, yang rutin, yang terjadwal untuk melakukan perbuatan baik ini, maka mood kita ini akan terjaga. Karena tatkala kita berbuat baik kepada orang lain, kita merasakan satu kesenangan, kebahagiaan, kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan apapun Bapak Ibu. Ada satu kepuasan. Tatkala kita bisa menolong orang lain tersenyum, orang lain terbantu, orang lain diringankan masalahnya. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah satu kebahagiaan atau satu kekuatan daripada perbuatan baik. Jadi kebaikan dan kebahagiaan sebenarnya merupakan hubungan dua arah yang saling ketergantungan. Memiliki hubungan erat. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki kebaikan adalah orang-orang yang juga bisa menikmati kebahagiaan. Maka firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, ada orang yang berhemat luar biasa, tetapi selalu kekurangan. Tapi ada orang yang gemar berbagi harta, dan mereka selalu berkecukupan. Itu firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Firman Tuhan tidak pernah berbohong kepada kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada kita. Firman Tuhan menjadi dasar dalam hidup kita. Firman Tuhan memiliki kekuatan. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, saya melihat Bapak Ibu dan saya yakin bahwa Bapak Ibu menghidupi firman Tuhan ini. Yakobus menekankan bahwa tidak ada pemisahan antara iman dan perbuatan. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa dirinya memiliki iman jika tidak ada perbuatan yang membuktikannya. Maka antara iman dan perbuatan adalah pengajaran yang sudah lama sekali diajarkan kepada kita. Dan ini hanya merefresh Bapak Ibu. Dan saya yakin kita semua adalah orang-orang yang sudah melakukannya seperti yang saya katakan di awal tadi. Dan saya yakin bahwa kita adalah orang-orang yang pernah berbahagia ketika berbuat baik. Nah, kalaupun misalkan dalam kehidupan ini kita sedih, ada kala kita cemas, ada kala kita khawatir, itu normal Bapak Ibu. Karena tidak mungkin selamanya orang bisa bahagia. Tidak juga mungkin orang selamanya bisa sedih, tidak. Itulah bagian siklus dalam kehidupan kita sebagai manusia yang bisa kita jalani. Maka Yakobus mengatakan bahwa antara iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Dan orang-orang Kristen sangat mengerti pengajaran ini. Orang-orang Kristen sangat paham pengajaran ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa sih yang dikatakan dengan mati menurut Yakobus di sini? Maka dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa yang dimaksud dengan kata mati di sini? Mati itu artinya tidak hidup. Mati itu artinya tidak bekerja. Mati itu artinya tidak berguna. Yakobus mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan karena iman. Dan iman mendorong kita melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Yakobus berkata kepada kita bahwa kita diselamatkan karena iman. Dan iman mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan hati Tuhan. Dan kita sudah dengar berkali-kali bahwa perbuatan baik sebaik apapun yang kita lakukan tidak menyelamatkan. Karena sebaik apapun yang kita lakukan itu semuanya memiliki potensi unsur-unsur dosa. Karena kita manusia berdosa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh karena itu sebaik apapun kita, perbuatan kita sebaik apapun, sebanyak apapun amal kita tidak menyelamatkan kita.
Karena perbuatan baik menurut pengajaran Kristen bukan salah satu kriteria keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kita. Maka perbuatan baik itu adalah buah-buah iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merasa bersyukur kepada Tuhan karena ternyata Bapak Ibu, keselamatan itu bukanlah hal yang kita upayakan. Itu bukan hasil kerja keras kita. Itu bukan usaha kita. Itu murni pemberian Allah, diberikan secara cuma-cuma. Tetapi walaupun ini diberikan secara cuma-cuma, ini bukan anugerah yang murahan. Karena anugerah ini terlalu mahal. Tidak sanggup kita bisa memberikannya, tidak sanggup kita bisa membelinya, tidak mampu kita membayarnya, tidak mampu kita melakukannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena hanya Allah yang mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu mari kita menghargai pemberian yang tidak bisa kita lakukan ini. Oleh karena itu mari kita menghargai anugerah yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman adalah karunia Allah. Jadi tatkala kita percaya kepada Yesus, tatkala kita mengenal Tuhan, tatkala kita memiliki iman, ini merupakan satu karunia Allah. Ini merupakan satu karunia Allah. Dan karena kita akan semakin bertumbuh di dalam hidup kita, maka iman ini harus kita aplikasikan di dalam perbuatan. Karena kita manusia yang hidup, karena kita memiliki satu kebutuhan sosial, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita tidak bisa menilai iman orang lain. Jangan sekali-sekali menilai iman orang lain, tetapi kita bisa merasakannya lewat perbuatannya. Kita bisa merasakannya lewat hidupnya. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita menjadi orang yang menilai iman orang lain. Tapi iman orang bisa kita rasakan lewat interaksi kita dengan dia. Lewat cara dia menghargai kita. Lewat cara dia mengapresiasi kita. Lewat interaksi kita sehari-hari. Lewat hidupnya. Dan ingat sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, sebaik-baik apapun manusia, manusia tetap memiliki kekurangan, kecenderungan, kelemahan yang bisa mengecewakan kita karena kita manusia yang terbatas. Maka berkali-kali Tuhan bilang bahwa pandanglah kepada salib. Kalau kita bersandar kepada manusia, bersandar kepada perbuatan, sebaik apapun Bapak Ibu, manusia bisa saja mengecewakan kita. Tapi tatkala dia mengecewakan kita, Bapak Ibu tidak usah kecil hati. Sangat normal sekali ketika orang lain pernah mengecewakan kita. Sangat normal sekali ketika orang lain tidak melakukan seperti apa yang kita pikirkan. Walaupun Yesus bilang, lakukanlah kepada orang lain seperti yang kau ingin lakukan, seperti yang kau ingin dapatkan dari orang lain. Tapi pada kenyataannya kadangkala kita tidak menerima itu. Itu hal yang normal Bapak Ibu sebagai manusia yang berinteraksi, sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang memiliki kekurangan. Maka kita harus mengelola perasaan kita supaya kita tidak kecewa. Karena kita sendiri pun tidak sempurna. Karena kita sendiri pun berpotensi untuk mengecewakan orang lain. Karena kita sendiri pun berpotensi untuk membuat orang lain itu tersakiti Bapak Ibu. Inilah kenyataan hidup yang harus kita pahami. Yang harus kita mengerti. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa perbuatan sangat penting? Kenapa Yakobus menekankan perbuatan ini sangat penting? Mengapa Yakobus menghubungkan antara iman dan perbuatan? Mengapa Ibu katakan iman tanpa perbuatan adalah mati? Bapak Ibu, karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup berinteraksi dengan orang lain. Sehari-hari kita bertemu dengan orang lain. Kita bukan makhluk yang hidup seorang diri di hutan Bapak Ibu. Bukan. Kita memiliki satu komunitas. Kita memiliki satu kelompok. Kita memiliki satu interaksi dengan orang lain.
Yang kadang-kala kita bisa bersentuhan dengan dia. Yang kadang-kala kita bisa beda pendapat, beda pandangan, beda ide, dan segala macam. Maka punya potensi untuk konflik. Maka Yakobus katakan kepada kita, perbuatan ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita yang mengaku percaya kepada Tuhan. Karena kita berinteraksi dengan orang lain. Orang lain melihat hidup kita, perbuatan kita, sikap kita. Maka Yesus bilang sama kita ini orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, seperti lampu yang bukan di bawah meja. Kita ini seperti lampu yang berada di atas sebuah bukit yang walaupun kecil dari jauh tetap bisa dilihat orang. Dari semua sisi kita dilihat orang, tetapi Bapak Ibu tidak perlu terbeban dengan hal ini. Karena tidak ada yang sempurna yang bisa kita lakukan. Kita ini memiliki keterbatasan, kadang-kala kita bisa gagal, kadang-kala lampu itu bisa lebih redup, kadang-kala lampu itu bisa mati, dihidupkan lagi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kadang-kala terlalu jauh, dia sangat kecil. Sama dengan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu terbeban sekali dengan perintah ini. Sehingga kita harus membuat hidup kita ini tertata dengan baik. Maka banyak orang yang akhirnya stres, mengalami gangguan mental. Karena dia berusaha untuk melakukan atau memperbuat yang sempurna, yang perfect, yang memiliki standar menurut dia. Dan ini banyak saya temui dalam komunikasi, dalam interaksi dengan orang lain. Bahkan dengan klien-klien saya, dengan pasien-pasien saya. Dan akhirnya mereka-mereka ini mengalami satu gangguan mental. Karena apa? Karena mereka membuat satu standar tersendiri akan hasil, akan karya, akan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Dan mereka lupa bahwa mereka pun tidak sempurna. Apalagi hasilnya, hasil dari yang mereka kerjakan, udah pasti tidak sempurna. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi pada zaman Yakobus ini? Mengapa Yakobus ini menuliskan ayat ini? Bahkan kalau kita lihat di pasal 14 sampai di ayat 14 sampai ayat 25 dari Yakobus 2 ini diulang berkali-kali tentang perbuatan, tentang iman, tentang bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa yang terjadi? Mengapa Yakobus menuliskan ini? Rupanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada ketidakharmonisan di dalam jemaat pada waktu itu, sehingga mengganggu relasi antar sesama warga jemaat. Karena Yakobus ini sebagai seorang pimpinan jemaat di Yerusalem, Yakobus merasa bertanggung jawab untuk memberikan nasihat, untuk memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada jemaatnya yang pada waktu itu berlatar belakang Yahudi. Maka ada satu konflik, ada satu ketegangan, ada satu gap, ada satu kesenjangan di antara sesama jemaat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin ada jemaat yang berkata, sudah cukup iman saja, cukup melakukan kegiatan-kegiatan yang rohani saja, cukup melakukan hal-hal yang berbau spiritual saja, tidak perlu bersentuhan dengan masyarakat, tidak perlu peduli dengan kepentingan-kepentingan sosial. Mungkin yang lain berkata, udah kita fokus kepada hal-hal yang sosial saja, kepada hal-hal yang bersifat interaksi pada orang lain saja, tidak perlu hal-hal yang berbau rohani. Ada satu ketegangan, ada satu gap, ada satu konflik di dalam jemaat. Maka Yakobus memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan pedoman, memberikan firman ini untuk menegur, meneguhkan, menguatkan jemaat, untuk membuka kembali pikiran jemaat, agar mereka semuanya bisa terjebatani, agar mereka semua bisa mengerti, memahami tentang firman ini secara utuh, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah kalau kita melihat bagaimanakah kondisi kerohanian warga gereja pada masa kini. Nah bagaimanakah kondisi gereja-gereja pada masa kini? Nah bagaimanakah kondisi warga jemaat kita? Nah bagaimanakah kita melihat bagaimana kehidupan kekristenan pada hari ini Bapak Ibu? Mari kita belajar, kita mengerti, kita paham bahwa setiap orang itu memiliki pemikiran, memiliki kelebihan kekurangannya masing-masing. Setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda tentang satu hal Bapak Ibu. Setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Anda memiliki keunikan masing-masing. Anda mungkin tidak bisa berpikir atau tidak bisa mengharapkan orang lain berbuat kepada Anda seperti yang Anda inginkan. Mari kita mulai lebih dulu. Ini Yesus katakan. Kita memberikan contoh, kita memberikan teladan, kita mengajarkan kepada mereka.
Dan sejauh ini Bapak Ibu kasih Tuhan, saya yakin iman jemaat kita bertumbuh dengan baik. Saya yakin kalau masalah perbuatan baik ini Bapak Ibu, kita ini semuanya sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang indah. Seperti yang saya katakan tadi. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman yang sesungguhnya harus diungkapkan dalam perbuatan. Ya, inilah dia. Kalau kita tidak memiliki atau tidak mengungkapkannya lewat perbuatan, bagaimana kita bisa mengekspresikan iman ini? Karena iman ini abstrak Bapak Ibu. Sama dengan orang-orang psikologi. Maka orang psikologi bagaimana bisa meneliti manusia? Kita tidak bisa meneliti manusia. Kita tidak bisa mengukur manusia. Karena manusia punya jiwa. Makanya psikologi itu terdiri dari dua kata, psi dan logos. Psi itu adalah satu jiwa dikatakan dalam bahasa Yunani. Ya. Logos itu bisa dikatakan firman atau ilmu. Maka psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Nah bagaimana kita bisa mempelajari jiwa manusia? Enggak bisa. Tapi kita bisa melihat manusia lewat ekspresinya. Walaupun kadangkala ini butuh penelitian lebih lanjut lagi. Enggak bisa kita pahami manusia. Ya lewat ekspresinya kadangkala pun bisa salah. Nah sama hal dengan iman. Iman itu tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita nilai. Maka harus kita ungkapkan lewat perbuatan. Perbuatan adalah salah satu cara kita untuk bisa mengekspresikan iman kita. Salah satu wadah lah ya. Salah satu wadah ya agar iman itu bisa disalurkan kira-kira gitu. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, perbuatan tersebut pasti membutuhkan usaha manusia. Namun kita tidak boleh mengabaikan anugerah Allah di dalamnya. Pasti Bapak Ibu, tatkala kita melakukan sesuatu, ini pasti membutuhkan usaha manusia. Pasti membutuhkan kontribusi kita. Pasti membutuhkan dukungan kita. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan anugerah Allah di dalamnya. Maka Yesus mengatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melihat analoginya pohon, ya kalau kita lihat buah-buah pohon, ada juga pohon itu yang buahnya baik, yang pohonnya baik tapi buahnya busuk. Ada Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi itu enggak masalah. Bukan berarti itu semua buahnya busuk, tidak. Buah yang busuk itu hanya beberapa. Kuantitasnya kecil sedikit dibanding dengan yang baik. Hidup kita seperti itu. Hidup kita seperti pohon. Ada juga kita sisi negatif kita. Ada juga buah-buah yang buruk, buah-buah yang busuk dalam diri kita. Enggak masalah. Tapi buah-buah yang busuk itu bakal gugur, bakal jatuh Bapak Ibu. Beda dengan buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik itu bisa dipetik. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, demikianlah hidup kita. Ya. Kadangkala ada hal-hal yang memang sifat karakter perbuatan kita tidak baik, normal saja Bapak Ibu. Itu bagian dari kehidupan kita. Satu paket itu ya. Jadi buah yang busuk atau yang tidak baik itu satu paket dengan buah yang baik. Tumbuhnya sama-sama. Sama-sama. Prosesnya sama-sama. Cuman jatuhnya berbeda. Ya. Buah yang busuk pasti duluan jatuh. Ya. Tapi tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Normal sekali itu dalam kehidupan kita. Ya, itulah bentuk keterbatasan kita. Ya. Ada saat dimana kita tidak melakukan yang baik, walaupun kita tahu itu baik. Ini seperti tadi lah. Ada masa-masa namanya masa-masa gugur namanya. Ya. Kalau durian itu namanya ada masa-masa buang busuk. Duriannya bagus, tapi nggak bisa dimakan. Itu namanya buang busuk. Nggak masalah Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam kehidupan ini, ya. Kita memasuki masa-masa itu. Ada masa-masa di mana kita tahu ini berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya. No problem, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Atau kadang-kala kita merasa bersalah karena tidak melakukan kebaikan itu. Ya. Atau kadang-kala kita merasa berkata, kok hanya saya yang melakukannya, kenapa yang lain tidak?
Nah inilah letak keterbatasan kita tadi. Ya. Tapi itu tidak masalah, itu normal saja. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu normal saja, tidak masalah. Dan tidak ada yang salah dengan itu, karena itulah bagian dari hidup kita. Seseorang pernah berkata bahwa rasa bersalah itu penting. Bapak Ibu, kenapa rasa bersalah itu penting? Kadang-kadang orang berpikir, saya udah capek-capek ya, mikir tiap malam, kadang merasa bersalah ya, tentang satu peristiwa, tentang satu keadaan, kok dibilang penting pula ya. Rasa bersalah itu penting Bapak Ibu, agar itu mengingatkan kita berbuat baik. Kadang-kala kita harus punya alasan berbuat baik. Rasa bersalah termasuk menjadi salah satu alasan untuk kita bisa berbuat baik. Jadi kalau hari ini kita punya rasa bersalah, syukurilah. Karena tidak ada orang yang tidak memiliki rasa bersalah. Tapi tidak semua orang bisa menyesal. Tidak semua orang bisa menjadikan itu sebagai salah satu alasan untuk berbuat baik. Kadang-kala orang larut di dalamnya sehingga tidak lagi bisa bangkit, sehingga tidak lagi bisa berdiri, dan itu sangat mengganggu hidupnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu kasih Tuhan, kita inilah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Apakah perbuatan menentukan iman seseorang? Tidak. Jangan kita sekali-sekali menilai iman seseorang. Gitu. Jadi kita jangan sekali menjadi orang yang menilai, menghakimi iman seseorang. Ya, seperti saya katakan tadi, ada kalanya memang pada waktu itu dia sedang mengalami masa-masa atau musim-musim yang sulit, musim kering kalau istilahnya ya, atau musim gugur. Ya. Nah, gitulah ya. Jadi kita tidak perlu ya menentukan iman seseorang lewat perbuatannya, jangan menilai orang lain. Lantas mengapa Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, Bapak Ibu? Sekali lagi saya katakan, kalau iman tidak kita ekspresikan lewat perbuatan, maka iman ini akan menjadi ekstrim dan iman ini akan menjadi eksklusif. Kalau iman kita, pengakuan kita kepada Tuhan tidak kita ekspresikan lewat perbuatan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tertutup, orang-orang yang eksklusif. Kita akan menjadi orang yang menjadi paranoid rohani. Nah, itu istilahnya orang psikologi bilang. Sekarang banyak orang-orang Kristen ini yang menjadi orang-orang paranoid rohani. Kalau istilahnya Yesus bilang Parisi zaman sekarang, Yahudi zaman sekarang, kira-kira seperti itu ya. Kalau saya bilang paranoid rohani, banyak sekali Bapak Ibu. Dan ini bisa kita temukan di gereja-gereja. Banyak sekali. Kalau ciri-cirinya nggak usah saya sebutkan, terlalu panjang nanti. Lewat perbuatan kita, orang bisa melihat Kristus dalam hidupnya. Maka banyak orang berkata, 1000 kata ya, tidak akan berarti tanpa satu perbuatan. Artinya satu perbuatan nyata lebih baik dari 1000 kata. Ya, kalau dalam istilah kita, ya, satu perbuatan nyata lebih baik daripada 100 kali mendengar khotbah, kira-kira gitulah ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu ya, kita semua sudah melakukan ini dengan baik dalam hidup kita. Membangun citra kehidupan yang meneladani Kristus dalam persekutuan berjemaat adalah visi yang terus berproses bersama kehidupan kita. Ya. Karena dalam hidup ini untuk meneladani Kristus Bapak Ibu ya, ini adalah visi yang terus berproses dalam hidup kita, termasuk dengan adanya desakan perkembangan zaman hari ini ya, bagaimana kita lihat pesatnya perkembangan zaman dan denyut pengetahuan yang menantang naluri kemanusiaan ini, maka visi ini harus terus berproses, harus terus maju, dan di tengah-tengah kondisi zaman dan tengah-tengah keadaan manusia yang saat ini, kita harus inovatif dan kreatif untuk mengekspresikan iman kita lewat perbuatan kita. Bapak Ibu, sekarang di dunia maya ini namanya ada perang opini. Kalau saya bilang perang jempol namanya ya. Jadi sekarang orang bebas beropini. Kalian mengetik aja ya. Kadang-kala orang bisa juga curhat tentang masalah pribadinya di Facebook, di media sosial ya. Dan kadang-kala kita tidak lagi, atau kadang-kala kita sudah tidak jarang lah, atau sudah sangat sering kita melihat ya ada caci maki. Perbedaan pendapat itu diekspresikan lewat cara-cara yang kasar ya. Sudah lama saya tidak mendengar kata-kata ramah. Dulu orang Indonesia terkenal dengan ramah, sopan santun. Tapi sekarang sepertinya sudah hampir pudar ya. Sudah lama saya tidak mendengar kata ramah ini ya. Ramah tamah, sopan santun. Sepertinya di era ini ya, tahun 2020 ini ya yang lalu itu sudah rasanya sudah sangat
Langka sekali kata-kata itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Tapi sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang anak Tuhan, kita dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk bisa mengekspresikan iman kita lewat perbuatan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Iman tidak boleh kaku, iman tidak boleh vakum, iman harus berproses dan dibentuk dalam siklus kehidupan yang mengarah pada kepenuhan bersama Kristus. Karena itu iman tidak boleh pasif, tidak boleh diam. Bapak Ibu, teruslah berbuah, lakukanlah semampumu dengan sukacita. Saya sering berkata kepada diri saya, alasan saya berbuat baik kepada orang lain, tatkala orang lain membutuhkan pertolongan saya, adalah karena saya sudah menerima kebaikan dari orang lain. Jadi setiap kebaikan yang saya terima dari orang lain dalam kehidupan saya, selalu saya teruskan, selalu saya bagikan kepada orang lain yang tidak memberikannya kepada saya. Karena saya sudah punya modal diberikan itu, maka modal ini saya bagikan kepada orang lain. Dan saya yakin orang-orang yang menerima kebaikan saya juga meneruskannya kepada orang lain. Maka salah satu cara saya membalas kebaikan orang lain yang berbuat baik pada saya adalah dengan berbuat baik pada orang lain. Mungkin saya tidak bisa membalas kebaikan tiap-tiap Anda yang memberikannya kepada saya. Terlalu besar dan saya yakin saya tidak mampu untuk membayarnya. Maka saya memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan, kepada orang lain. Itulah cara saya membalas kebaikan Anda. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Dan saya yakin biarlah firman ini menguatkan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah yang hidup dan perkasa. Kami punya Allah yang tidak pernah Dia mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Dan kami yakin bahwa Allah turut berkontribusi, senantiasa mendorong kami, memotivasi kami, tatkala juga memaksa kami untuk menerapkan, melakukan firman dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu biarlah Allah senantiasa yang memimpin langkah demi langkah kami, supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan biarlah firman Tuhan ini merefresh kembali pikiran kami, membuat pikiran kami segar kembali, menyadarkan kami kembali untuk meningkatkan perbuatan baik, agar kami tetap terjaga, agar kami bisa mengekspresikan iman kami. Mungkin kondisi hari ini, setiap kami mengalami dampak yang sama karena COVID-19 ini, tapi biarlah kami tetap kreatif, inovatif, untuk bisa terus menerapkan firman dalam kehidupan kami. Tatkala ada banyak orang yang datang kepada kami untuk meminta bantuan kami, memohon pertolongan kami, apapun yang bisa kami lakukan dengan semampu kami, biarlah Tuhan mendorong, menggerakkan, memampukan kami melakukannya. Walaupun tidak banyak, hanya sedikit, tapi kami tetap punya kontribusi untuk melakukannya. Tuhan tolong kami. Dan kami berdoa, biarlah Allah yang menyertai kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang pemulihan di rumah sakit. Baik di rumah, ada begitu banyak orang-orang yang sakit, termasuk jemaat-jemaat kami yang sakit. Kami berdoa untuk pemulihan Grace. Kami berdoa untuk pemulihan contoh Albert. Kami berdoa untuk pemulihan orang-orang yang sedang sakit lainnya. Dimanapun mereka berada, bagaimanapun kondisi mereka, baik dalam proses pemulihan di rumah atau di rumah sakit, orang-orang yang terpapar COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka, memberikan mereka umur yang panjang dan kesehatan. Berkatilah jemaat-jemaat kami dimanapun berada, terutama tatkala mereka mengurus bisnis mereka, usaha mereka. Di tengah-tengah kondisi yang kami alami ini, mungkin mengalami banyak kesulitan, tapi tangan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau memberkati keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga jemaat kami, dimanapun mereka berada, walaupun jauh dari kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami berdoa untuk mereka, bila Tuhan menolong mereka, memberkati usaha mereka, menjauhkan mereka dari segala hal-hal yang mengganggu usaha mereka. Tuhan tolong mereka, agar usaha mereka Tuhan berkati, ladang mereka Tuhan berkati, tempat tinggal mereka Tuhan berkati, dan Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan. Anak-anak yang sedang studi, yang sedang kuliah, dimanapun berada, Tuhan berkati, cukupkan segala biayanya, cukupkan segala kebutuhannya. Dan sekali lagi kami tolong kepada Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan, agar kami tetap sehat tatkala kami menghadapi melalui masa-masa virus COVID-19 ini. Dan biarlah Tuhan tetap menolong kami, menjaga kami, menjauhkan kami daripada sakit penyakit, terutama terpapar COVID-19 ini. Tangan-Mu yang kuat itulah yang menolong kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk firman yang boleh kita baca, renungkan bersama-sama. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga kita boleh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, sungguh Tuhan adalah penuntun hidup kita. Tuhan
tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita berjalan sendirian. Marilah kita dengan teguh percaya mengikuti Tuhan. Ni是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护，万人中唯独，你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你说，将我紧紧捉住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你说，牵引我走这人行路。你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护，万人中唯独，你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你说，将我紧紧捉住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你说，牵引我走这人行路。Saudaraku, biarlah setiap kita senantiasa hidup di dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Mari saudaraku, kita bersama-sama akan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Rosita. Mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
selamat siang kepada kita semua. Salam sejahtera. Saya sungguh berharap Bapak Ibu semua boleh tetap menjaga kesehatan. Dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah boleh tetap mengikuti protokol kesehatan. Kiranya Tuhan tetap melindungi dan juga menyertai Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa pada tanggal 22 Januari jam 8 malam kita akan mengadakan pendalaman Alkitab melalui Zoom ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya sungguh berharap kita semua boleh join bergabung di dalam pendalaman Alkitab sehingga bertambah pengenalan kita akan Tuhan dan iman kita boleh semakin bertumbuh. Nanti undangan dan juga link Zoom akan kita bagi melalui WhatsApp group. Silakan memperhatikan nanti ya. Yang kedua Bapak Ibu, tanggal 28 Januari malam kita kembali akan mengadakan webinar yang akan diselenggarakan oleh Family Fellowship, yaitu dengan tema Feng Shui dengan pembicara Reverend Sucipto. Saya juga sungguh mengharapkan semua jemaat boleh ikut juga di dalam webinar ini melalui Zoom nanti ya. Undangan juga, link Zoom juga akan dibagi nanti melalui WhatsApp group. Yang terakhir Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan syukur, silakan boleh transfer ke nomor rekening NDC atau barcode yang tertera ya. Jadi ini aja yang mau saya sampaikan. Tuhan kiranya memberkati dan juga menyertai Bapak Ibu sekalian. Shalom.